Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan mengenai referensi dalam kuliah web programming ini. Oke, seperti biasa ya, materi kuliah saya bisa diakses di link ini. Ada beberapa web yang saya tampilkan di sini, namun sebetulnya tidak terbatas di list ini ya. Jadi sebetulnya banyak sekali untuk tutorial web, tutorial HTML, tutorial CSS, JavaScript, PHP, Node.js dan lain sebagainya ya. Ini adalah yang paling banyak digunakan. Ada W3 Schools, kemudian tutorials Point, khusus PHP.net. Kita akan menggunakan PHP.net manual. Kemudian ada Free Code Camp, juga ada Code Academy. Kemudian yang dua yang bawah ini sebetulnya tambahan ya. Ini materinya sebetulnya ya mirip-mirip lah. Ada Learn HTML dan HTML. Oke, yang pertama adalah W3 School. Kita coba buka webnya. Ini adalah W3 School ya. Kalau kita buka di web ini ada tutorial HTML, CSS, Bootstrap, kemudian JavaScript juga ada SQL, PHP, Node.js. Untuk exercise-nya juga banyak di sini kalau kita ingin latihan. HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP dan lain sebagainya. Oke, kita coba yang lihat yang HTML ya. HTML. Nah, ini HTML. Saat ini HTML sudah masuk ke HTML5. Ada contoh-contoh example ini untuk minimum web page. Di sini kita bisa try it yourself, kita bisa coding di sini, kemudian perubahan yang kita lakukan bisa kita tampilkan juga langsung. Oke, di dalam HTML ini banyak sekali sebetulnya fiturnya. Kita bisa ikuti langkah-langkah yang ada di sini, mulai HTML introduction, ada HTML editor, kita bisa pakai apa saja yang bisa kita gunakan. Kalau di sini pakai Notepad ya, ada HTML basic dan lain sebagainya. Kemudian ada juga CSS di sini. Saat ini CSS sudah CSS 3. Ini ada example-nya. Nah, banyak sebetulnya yang bisa kita lihat di sini. Kemudian ada JavaScript juga, bisa kita lihat. Oke, banyak nih. Penjelasannya untuk looping gimana, array gimana, sudah lengkap di sini. SQL. Oke, SQL juga ada. PHP. PHP banyak. Ini koneksi PHP ke MySQL. Bootstrap juga ada nih. Bootstrap 3 dan Bootstrap 4. Ada Node.js juga kalau kita pengen belajar Node.js ya.
Saat ini kebetulan lagi naik daun nih. Yang MongoDB, Node.js MongoDB ada, dan lain sebagainya. Oke, tadi sudahlah School. Selanjutnya kita coba lihat yang lain. Ada tutorial point. Oke, ini adalah web tutorial point. Banyak sekali tutorial di sini, ada yang bayar juga sih sebetulnya. Nah, kita harus pintar-pintar milih nih. Untuk web development ada HTML, CSS, JavaScript, PHP, Angular, dan berbagai macam yang lain. Wah, ini lengkap nih. Kita coba HTML ya. Bisa HTML atau HTML5. Coba HTML5 ya. Nah, di sini juga ada banyak sekali penjelasannya, mulai WebSocket, Canvas, dan lain sebagainya. Ini untuk HTML5. Kalau HTML, nah ini HTML ya, basic HTML, basic text, element, color, JavaScript, layout, entity, dan lain sebagainya. JavaScript juga ada. PHP, ini PHP. Ya, masih banyak yang lain yang bisa kita lihat di sini. Oke, ini tutorial point. Ada PHP.NET manual, ini khusus untuk PHP. Jadi kalau kita pakai PHP, kita bisa menggunakan PHP manual. Ini asalnya PHP itu di sini. Semua tutorial itu dia akan referensinya ke sini. Kita usahakan pakai PHP yang 7 ya, jangan pakai PHP yang lama. Ini ada basic syntax nya PHP. Kemudian fungsi-fungsi di PHP ada semua di sini. Ada ini penjelasan mengenai security, feature, fungsi referensi ini yang biasa dipakai. Misalnya kita bingung nih untuk koneksi database gimana, pakai ini database extension. Kalau kita ingin akses ke datetime gimana ya? Ini ada datetime and related extension. Ya, kita bisa coba example aja. Oh, ini new datetime, immutable. Ini bisa kita copy, kita pasang ke code kita. Kita coba nanti hasilnya bisa seperti di bawah itu. Fungsi. Jadi biasanya kalau saya bingung fungsi-fungsinya apa saja yang ada, kemudian ingin tahu parameternya apa, kita bisa cek di sini. File system, kita bisa lihat. Ini untuk lihat file system yang akses ke file. Fgets misalnya. Nah, di sini jelas, ini nama fungsinya, ini parameternya, ini return value-nya. Parameternya ada 2 nih. Handle sama length, ini penjelasannya.
Ini return value-nya. Ini example-nya. Oke, itu PHP manual. Kita coba yang lain. Nah, FreeCodeCamp ini menarik, ini agak lengkap ini. Jadi kalau di FreeCodeCamp kita bisa lihat apa ya? Jadi kalau dia ngasih tugas itu ada step by stepnya. Nah, ini FreeCodeCamp ya. Oke, tinggal klik aja nih get start. Kemudian kita gunakan email ya untuk registrasi. Oke, kalau sudah registrasi kita tinggal kerjakan ini untuk basic HTML dan HTML5. Ada basic CSS, responsive web design, JavaScript, front end. Banyak ini. Nah, di sini enaknya ada step by step nih. Jadi kita diminta untuk melakukan tugas bikin ini belajar mengenai OL sama LI. Nah, lesson. Kemudian nanti kita bisa coba ini tugasnya nih, bikin untuk melewati challenge ini Anda diminta untuk menambahkan hello world. Oke, hello world ya, kita coba hello. Bisa nggak lolos ya? Kita coba lengkapi. Oke, udah lolos. Ya, jadi dia akan ngecek betul nggak sih codingan kita itu. Nah, otomatis dia ngecek. Jadi kita bisa tahu apakah codingan kita itu betul atau tidak. Oke, kita submit and go to next challenge. Apa nih tugasnya nih? Nambahkan H2 tag that say cat photo app. Gimana ya caranya ya? Kalau ini disubmit bisa nggak? Nggak bisa. Nah, kalau kita masih salah akan ada petunjuknya. Kamu harus bikin H2 elemen. Kemudian H2 elemen itu isinya cat photo app. Gitu ya maksudnya ya. Apakah betul begini? Coba aja ya. Betul lagi. Sip. Nah, itu kalau FreeCodeCamp. Selanjutnya apa nih? Ada Codecademy. Nah, untuk Codecademy ini ada yang berbayar, ada yang tidak. Nah, kita harus pintar-pintar untuk milih ya. Nah, ini webnya. Codecademy ada HTML, CSS, ada pricingnya juga. Kalau pro ini biasanya kita harus bayar nih, tapi kalau yang ini HTML enggak, CSS ini juga enggak. Oke, silakan diklik aja. Kita coba nih. Nah, ini elemen and struktur, kita start aja, kita coba. Harus register dulu. Nah, kebetulan saya belum register. Teman-teman nanti silakan register dulu ya untuk nyoba ini ya. Jadi ini mirip juga, nanti kita diminta untuk melakukan suatu tugas, yaitu membuat H1 ya, mirip seperti yang tadi ya di FreeCodeCamp ya. Oke, selanjutnya ada learn HTML org. Ini cuman tambahan ya, jadi teman-teman nanti bisa lihat seperti ini contohnya nih. Ada HTML, Go, C++, JavaScript, PHP, SQL. Monggo kalau mau dicoba boleh. Kalau enggak, yang tadi itu sudah cukup sebetulnya. Ini tambahan, misalnya butuh tambahan. Kemudian ada juga html.com. html.com itu
Ini kayak gini nih. Ini websitenya satu halaman tapi panjang sekali. Ada tutorial yang lain juga sih, applet, CSS, font, HTML guide, auto, HTML5. Ini panjang nih. Teman-teman bisa lihat bar yang di atas ini. Ini masih sedikit yang kita load. Ini satu halaman isinya panjang sekali. Oke, itu html.com. Oke, materi untuk referensi sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di grup Discord ya. Terima kasih.